Dari dunia yang berbeda, dua hati yang terpisah oleh jarak, budaya, dan bahasa, bertemu dalam kisah yang tak terduga. Seorang wanita Spanyol yang memiliki segalanya, meninggalkan kemewahan demi cinta pada seorang pemuda pekerja bangunan dari Jawa Tengah. Bagaimana kisah mereka berakhir? Tonton sampai habis untuk menemukan jawabannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum, sahabat semua. Kembali lagi di channel kami, tempat di mana kisah-kisah inspiratif dan penuh makna hadir untuk memberikan semangat. Sebelum kita mulai, pastikan untuk subscribe, like, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang terinspirasi oleh kisah luar biasa ini. Jangan lupa juga untuk tuliskan doa kalian di kolom komentar agar kita semua selalu diberikan kesehatan. Ayo, kita simak cerita yang penuh cinta dan pengorbanan ini. Isabel hidup di dunia yang penuh dengan kemewahan dan kenyamanan. Sebagai seorang arsitek muda berbakat di Barcelona, Spanyol, ia memiliki karir yang gemilang, rumah yang luas, dan segala hal yang mungkin diimpikan banyak orang. Namun, meskipun hidupnya serba cukup, ada kekosongan dalam hatinya. Isabel merasa sepi, terjebak dalam rutinitas yang tidak memuaskan, dan rindu akan sesuatu yang lebih berarti dalam hidupnya. Sampai suatu hari, tawaran untuk bekerja di Indonesia datang padanya. Sebuah perusahaan kontraktor besar yang sedang membangun proyek di Jakarta mengundangnya untuk bergabung sebagai kepala arsitek. Indonesia adalah negara yang jauh dan asing baginya, tetapi kesempatan ini memberikan Isabel peluang untuk mengeksplorasi dunia yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Tanpa banyak berpikir panjang, ia memutuskan untuk menerima tawaran itu. Keputusan ini membuatnya berpisah dari kenyamanan yang sudah dikenal, dan ia merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Setibanya di Indonesia, Isabel disambut dengan kehangatan budaya yang berbeda, bahasa yang asing, dan keramah tamahan orang-orang di sekitar. Semua hal baru ini begitu kontras dengan kehidupannya di Barcelona yang serba teratur dan terkendali. Isabel tinggal di Jakarta selama beberapa bulan, bekerja keras di proyek yang penuh tantangan. Namun, meski kesibukannya menyita perhatian, hatinya tetap merasa ada yang hilang. Pada suatu pagi, saat Isabel sedang mengawasi proyek konstruksi, ia bertemu dengan Faris. Faris adalah seorang pemuda pekerja bangunan asal Jawa Tengah yang bekerja di proyek yang sama. Dia tampak sangat berbeda dengan orang-orang yang biasa Isabel temui di dunia profesionalnya. Dengan tubuh kekar, wajah yang tampak lelah karena bekerja di bawah terik matahari, Faris tidak terlihat seperti seseorang yang memiliki banyak harapan dalam hidup. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian Isabel, kehangatan dan ketulusan dalam dirinya yang tampak begitu kontras dengan dunia yang ia kenal. Faris, meskipun pemuda sederhana, memiliki semangat dan ketekunan yang luar biasa. Setiap hari, ia bekerja dengan keras, menjalani rutinitas penuh tantangan tanpa mengeluh. Isabel sering mengamati Faris saat ia bekerja, dan ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Tanpa disadari, percakapan kecil di sela-sela waktu istirahat mulai membawa keduanya lebih dekat. Mereka berbicara tentang berbagai hal, mulai dari impian besar hingga kehidupan sehari-hari. Setiap percakapan membuat Isabel merasa nyaman, dan ia mulai melihat Faris dengan cara yang berbeda. Perlahan, perasaan itu mulai tumbuh. Tidak hanya sekadar ketertarikan fisik, tetapi ada koneksi yang lebih dalam, sebuah ikatan yang terasa begitu kuat meskipun mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda. Isabel merasa, meskipun segala sesuatunya tampak tidak mungkin, perasaan ini adalah sesuatu yang tidak bisa ia pungkiri. Cinta itu datang dengan cara yang tak terduga, melintasi perbedaan budaya, bahasa, dan status sosial yang menjadi batas di antara mereka. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Isabel dan Faris berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan kerja. Di balik kesederhanaan Faris, Isabel menemukan keindahan yang tak terduga. Faris bukan hanya seorang pekerja bangunan, ia adalah seseorang dengan prinsip hidup yang teguh, kerja keras, dan sikap rendah hati yang mengagumkan. Hal-hal kecil yang sering dia lakukan, seperti membantu rekan kerjanya yang kesulitan atau berbagi cerita lucu tentang kampung halamannya, membuat Isabel semakin terpesona. Isabel,
yang terbiasa dengan kehidupan yang penuh dengan kemewahan dan ketatnya dunia profesional, mulai merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya setiap kali berbicara dengan Faris. Awalnya, pertemuan mereka hanya terbatas pada obrolan ringan di antara jam makan siang atau saat mereka berada di lokasi proyek. Namun, semakin sering mereka berbicara, semakin terasa ada ikatan yang tumbuh antara mereka. Meskipun bahasa menjadi penghalang kecil dalam komunikasi mereka, perasaan itu berbicara lebih kuat daripada kata-kata. Faris, yang pada awalnya merasa canggung karena perbedaan latar belakang, akhirnya merasa nyaman di dekat Isabel. Ia tidak pernah mengira bahwa seorang wanita asing, yang jauh lebih terdidik dan berasal dari dunia yang sangat berbeda, akan tertarik padanya. Namun, Isabel tidak peduli dengan latar belakang atau status sosial Faris. Baginya, kualitas yang ia lihat dalam diri Faris adalah ketulusan, kerja keras, dan cara ia menghargai orang lain. Ini adalah nilai-nilai yang sangat ia hargai, bahkan lebih daripada kemewahan atau status. Mereka mulai berbagi banyak hal lebih dalam. Isabel menceritakan tentang kehidupan di Spanyol, mimpinya menjadi seorang arsitek terkenal, dan bagaimana kehidupannya yang sempurna tampaknya tidak memenuhi harapannya. Faris, di sisi lain, bercerita tentang perjuangannya untuk menghidupi keluarganya di Jawa Tengah, bagaimana ia harus bekerja keras sejak usia muda, dan tentang harapan-harapannya untuk masa depan yang lebih baik. Percakapan mereka yang semakin intens ini membuat Isabel semakin menyadari bahwa meskipun mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda, mereka memiliki nilai-nilai yang sama tentang kehidupan, cinta, dan masa depan. Mereka berdua merindukan sesuatu yang lebih dari sekadar rutinitas sehari-hari, dan mereka mulai berbicara tentang kemungkinan membangun masa depan bersama. Tentu saja, perasaan cinta itu tidak datang begitu saja tanpa tantangan. Isabel merasa takut untuk membuka hatinya sepenuhnya. Ia tahu betul bahwa hubungan ini penuh dengan rintangan besar, perbedaan budaya, status sosial, dan bahkan ketidakpastian mengenai bagaimana keluarga dan teman-temannya akan merespon hubungan ini. Tetapi, meskipun begitu, Isabel merasa bahwa perasaan ini tidak bisa ia pungkiri. Cinta itu tumbuh dengan alami, tanpa dipaksakan. Faris pun merasakan hal yang sama. Meskipun ia sadar bahwa hubungan ini bisa menghadapi banyak tantangan, hatinya berkata bahwa ia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mencintai Isabel. Faris merasa bahwa meskipun mereka berbeda dalam banyak hal, ia telah menemukan seseorang yang membuatnya merasa dihargai dan dicintai tanpa memandang status atau latar belakang. Itu adalah perasaan yang selama ini ia rindukan, sesuatu yang jauh lebih berharga daripada apapun yang bisa ia capai melalui kerja kerasnya. Keputusan besar akhirnya datang menghampiri Isabel. Waktu berjalan cepat di Indonesia, dan hubungan antara dirinya dengan Faris semakin dalam. Namun, di sisi lain, dunia profesional Isabel di Spanyol menuntutnya untuk kembali. Perusahaan yang mempekerjakan Isabel di Jakarta telah memberikan tawaran untuk melanjutkan proyek besar di Eropa, dengan harapan bahwa ia akan kembali untuk memimpin tim arsitek mereka. Ini adalah kesempatan besar bagi Isabel untuk melanjutkan karirnya yang sudah cemerlang, dan ia merasa hal itu adalah jalannya untuk mencapai impian yang telah lama ia kejar. Di Spanyol, kehidupan yang nyaman dan penuh kemewahan menantinya kembali. Namun, di Indonesia, Isabel mulai merasa bahwa hatinya telah menemukan sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar karir. Keberadaannya di sana, jauh dari kenyamanan dunia yang ia kenal, telah memberikan banyak pelajaran baru tentang hidup, cinta, dan pengorbanan. Faris, meskipun seorang pekerja bangunan dengan latar belakang yang sederhana, telah membuka matanya tentang arti sejati kebahagiaan. Bersama Faris, Isabel merasakan kedamaian yang selama ini hilang dari kehidupannya yang penuh dengan tekanan. Di tengah kebingungannya, Isabel merasa ada sebuah tarik-menarik kuat dalam dirinya. Di satu sisi, ada panggilan karir yang sulit ditolak. Tetapi, di sisi lain, ada Faris yang begitu tulus dan jujur, seseorang yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Isabel menyadari bahwa meskipun ia memiliki kesempatan besar untuk berkembang secara profesional, ia akan kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting jika ia kembali ke Spanyol, kehilangan cinta yang telah tumbuh di dalam dirinya. Isabel merasa bahwa cinta yang ia rasakan untuk Faris adalah sesuatu yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
Meskipun Faris berasal dari latar belakang yang sangat berbeda, seorang pekerja bangunan dengan kehidupan yang jauh lebih sederhana, Isabel tahu bahwa perasaannya padanya begitu nyata dan mendalam. Perasaan ini bukan sekadar cinta biasa, tetapi cinta yang mengajarkan tentang kesederhanaan, tentang mengutamakan kebahagiaan sejati daripada kemewahan duniawi. Setelah banyak berpikir dan berbicara dengan Faris, Isabel akhirnya membuat keputusan besar yang mengubah seluruh hidupnya. Ia memilih untuk tidak kembali ke Spanyol, untuk tidak mengejar karir profesional yang sudah menunggunya di Eropa, dan untuk tinggal di Indonesia bersama Faris. Keputusan ini mengejutkan banyak orang, terutama keluarganya di Spanyol yang tidak mengerti mengapa ia memilih untuk meninggalkan peluang besar di depan mata demi seorang pemuda sederhana. Namun, bagi Isabel, pilihan ini bukanlah hal yang mudah. Ia sadar bahwa ia harus berpisah dengan keluarga, teman-teman, dan segala kenyamanan yang ia miliki di Spanyol. Tetapi hatinya berkata lain. Isabel merasa bahwa hidupnya tidak akan lengkap jika ia tidak menjalani jalan ini bersama Faris. Cinta sejati bukanlah tentang memilih apa yang paling mudah, melainkan tentang memilih apa yang benar-benar membuat hati bahagia. Ketika Isabel menyampaikan keputusannya kepada keluarganya, mereka terkejut dan tidak mengerti. Mereka merasa kehilangan putri mereka, yang selama ini mereka harapkan untuk kembali dan meraih kesuksesan lebih tinggi. Namun, Isabel dengan tegas menjelaskan bahwa ia telah menemukan kebahagiaan yang lebih besar daripada yang ia impikan sebelumnya. Keberadaan Faris di hidupnya adalah sesuatu yang jauh lebih berarti daripada karir atau kemewahan. Setelah memutuskan untuk tetap tinggal di Indonesia bersama Faris, Isabel menyadari bahwa kehidupannya akan berubah total. Ia meninggalkan segala yang sudah dikenal, dari kemewahan kota Barcelona, karir yang cemerlang, hingga kehidupan yang serba terjamin. Kini, ia harus beradaptasi dengan lingkungan yang sangat berbeda, jauh dari segala kenyamanan yang pernah ia nikmati. Tanah Jawa yang subur dan penuh dengan budaya yang kaya kini menjadi tempat ia membangun hidup baru bersama Faris. Isabel tiba di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, tempat di mana Faris dibesarkan. Desa yang jauh dari hingar-bingar kota besar ini sangat berbeda dengan kehidupan yang Isabel jalani sebelumnya. Tidak ada kemewahan, tidak ada kehidupan malam yang gemerlap, dan tidak ada tempat belanja mewah. Namun, yang ada adalah kehidupan yang lebih sederhana, lebih bersahaja, dan lebih dekat dengan alam. Di desa ini, Isabel tinggal di rumah kecil yang dibangun dari bahan-bahan sederhana, dan setiap harinya ia merasakan betapa kerasnya kehidupan para petani dan pekerja di daerah tersebut. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit, Isabel sudah bangun untuk membantu Faris dan keluarganya menyiapkan sarapan dan persiapan untuk hari yang panjang. Ia belajar memasak masakan tradisional Indonesia, meskipun kadang-kadang merasa canggung karena perbedaan bahan dan cara memasak. Namun, setiap langkah yang diambilnya untuk beradaptasi dengan budaya baru ini membuatnya merasa semakin dekat dengan kehidupan yang dijalani oleh Faris dan keluarganya. Perlahan-lahan, Isabel belajar untuk mencintai kesederhanaan yang ada di sekitar desa tersebut. Namun, tantangan besar datang ketika ia harus belajar bahasa Indonesia dengan lancar. Meskipun ia sudah memiliki beberapa pengetahuan dasar, komunikasi sehari-hari dengan orang-orang di sekitar sangat berbeda dengan bahasa yang ia pelajari di sekolah. Isabel merasa frustrasi, karena setiap percakapan terasa sulit dan canggung. Namun, Faris selalu ada untuk membantunya. Ia mengajarkan Isabel kata-kata dasar, serta cara berbicara dengan orang-orang di sekitar mereka. Faris, dengan sabar, membantu Isabel memahami kebiasaan dan tata krama yang berlaku di desa mereka, membuatnya merasa lebih diterima. Meskipun Isabel merasa kesulitan untuk beradaptasi pada awalnya, ia mulai merasakan kebahagiaan yang lebih dalam. Kehidupan yang jauh lebih sederhana ternyata memberikan kedamaian yang tidak ia temukan di kota besar. Di desa ini, waktu berjalan dengan lebih pelan, dan setiap hari terasa penuh dengan rasa syukur. Meskipun ia jauh dari keluarga dan teman-teman di Spanyol, Isabel merasa ada kedekatan yang lebih nyata dengan Faris dan orang-orang di sekitarnya. Selain itu, Isabel juga mulai mengerti betapa besar peran yang dimainkan oleh kerja keras dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari, Faris dan keluarganya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Faris, yang dulunya tampak sebagai pekerja kasar bagi banyak orang,
kini menjadi pahlawan di mata Isabel. Kerja kerasnya, ketulusannya, dan cara ia menghargai setiap detik kehidupan menginspirasi Isabel untuk lebih menghargai apa yang dimilikinya dan untuk tidak lagi memandang remeh hidup yang penuh perjuangan. Isabel mulai merasa bahwa meskipun ia kehilangan banyak kenyamanan yang ia miliki sebelumnya, ia mendapatkan hal yang jauh lebih berharga, kesederhanaan yang mengajarkan arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Cinta yang tulus, waktu yang lebih berharga bersama keluarga, dan kehidupan yang jauh dari gemerlap duniawi memberinya kepuasan batin yang lebih mendalam. Setelah beberapa bulan tinggal di Indonesia, Isabel merasakan adanya perubahan besar dalam dirinya. Namun, tidak ada perjalanan cinta yang mulus tanpa tantangan, dan mereka berdua segera dihadapkan pada ujian yang menguji kesungguhan hubungan mereka. Meskipun Isabel telah membuat keputusan besar untuk menetap di Indonesia, meninggalkan kehidupan nyaman di Spanyol demi Faris, kenyataan hidup di desa kecil ini tidak semudah yang ia bayangkan. Di balik kebahagiaan yang ia rasakan bersama Faris, ada tekanan yang datang dari luar hubungan mereka. Tantangan pertama datang dari keluarga Faris sendiri. Meskipun Faris sangat mencintainya, keluarganya tidak mudah menerima keberadaan Isabel di tengah-tengah mereka. Bagi mereka, ada perbedaan yang besar antara Isabel, seorang wanita asing yang berasal dari dunia yang sangat berbeda, dengan kehidupan mereka yang sederhana dan penuh tradisi. Faris adalah anak sulung dalam keluarga yang diharapkan untuk mengikuti tradisi dan menjaga kehormatan keluarga. Keluarga besar Faris, terutama ibunya, merasa khawatir tentang perbedaan budaya yang dapat mempengaruhi keseimbangan kehidupan mereka. Pada awalnya, Isabel merasa sangat canggung dan terasingkan dalam keluarga Faris. Ia sering merasa tidak diterima, dan ada ketegangan yang jelas setiap kali ia berinteraksi dengan anggota keluarga lainnya. Meski Faris berusaha keras untuk menjelaskan perasaan dan niat baik Isabel, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa banyak orang di sekitar mereka masih skeptis tentang hubungan ini. Mereka menganggap hubungan ini sebagai hal yang sementara, karena perbedaan yang besar antara kehidupan mereka dan budaya yang dibawa oleh Isabel. Isabel merasa kecewa dan bingung. Ia telah berjuang begitu keras untuk beradaptasi dengan kehidupan baru di desa ini, meninggalkan segala kenyamanan yang ia miliki demi cinta pada Faris. Namun, ia mulai merasa bahwa ia tidak cukup diterima oleh keluarga yang menjadi bagian penting dari hidup Faris. Di saat-saat seperti itu, ia meragukan keputusannya. Apakah ia telah memilih jalan yang benar? Apakah ia akan mampu menghadapi ketidaksetujuan dan ketidakpahaman orang lain demi cinta yang ia rasakan? Namun, di tengah kekecewaannya, Isabel menyadari sesuatu yang sangat penting. Cinta bukan hanya tentang menerima orang yang kita cintai, tetapi juga tentang menghargai dan menerima dunia mereka. Isabel tidak hanya perlu menerima Faris, tetapi juga dunia yang telah membuat Faris menjadi sosok yang ia cintai. Meskipun sulit, ia memutuskan untuk menunjukkan pada keluarga Faris bahwa ia tidak hanya mencintai Faris, tetapi juga siap untuk menjadi bagian dari kehidupan mereka, dengan segala perbedaan yang ada. Isabel mulai lebih terbuka, berbicara dengan anggota keluarga Faris secara langsung, dan mengungkapkan keinginannya untuk belajar tentang budaya mereka, tradisi mereka, dan cara hidup mereka. Ia berusaha untuk lebih aktif membantu dalam kegiatan keluarga, seperti memasak bersama ibu Faris, membantu mengurus rumah tangga, dan belajar tentang nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh keluarga Faris. Langkah-langkah kecil ini mulai membuka hati anggota keluarga Faris, meskipun tidak serta-merta membuat mereka menerima Isabel sepenuhnya. Di sisi lain, Faris juga harus menghadapi dilema besar. Ia merasa terjebak di antara dua dunia, dunia yang ia cintai bersama Isabel, dan dunia keluarganya yang begitu kuat memegang tradisi. Faris ingin mendukung Isabel, tetapi ia juga tidak ingin mengecewakan keluarganya. Di tengah kebingungannya, ia semakin yakin bahwa ia harus berbicara dengan keluarganya lebih terbuka dan jujur tentang perasaannya. Faris berbicara dengan ibu dan ayahnya, menjelaskan bahwa Isabel adalah pilihan hidupnya, dan ia tidak bisa hidup tanpa mencintai wanita ini. Dengan keberanian, Faris menyatakan bahwa meskipun ia menghargai tradisi keluarga, ia juga memiliki hak untuk memilih jalan hidupnya. Waktu berlalu, dan meskipun tantangan masih terus menguji hubungan Isabel dan Faris, keduanya semakin kuat dalam menghadapi kesulitan bersama.
Isabel yang awalnya datang dengan segudang keraguan tentang apakah hidup yang ia pilih akan berhasil, kini merasakan perubahan besar dalam dirinya. Di tengah kesulitan yang mereka alami, cinta mereka berdua justru semakin tumbuh dan menguat. Pengorbanan yang telah Isabel lakukan untuk meninggalkan kehidupannya yang lama dan lebih memilih kehidupan yang penuh ketidakpastian kini mulai membuahkan hasil yang memuaskan, baik bagi dirinya maupun bagi Faris. Isabel mulai diterima oleh sebagian besar anggota keluarga Faris. Ibu Faris, yang awalnya ragu dan khawatir, kini melihat kesungguhannya dalam beradaptasi dengan kehidupan mereka. Isabel tidak hanya mencoba memahami budaya mereka, tetapi juga menunjukkan betapa ia menghargai setiap nilai yang dijunjung tinggi oleh keluarga Faris. Ibu Faris mulai merasa nyaman dengan kehadiran Isabel, bahkan mulai mengajarinya resep masakan tradisional yang sudah diwariskan turun-temurun. Melalui hal-hal sederhana ini, ikatan antara mereka mulai terjalin dengan lebih baik. Namun, bukan hanya keluarga Faris yang melihat perubahan dalam diri Isabel. Isabel juga merasakan perubahan besar dalam dirinya. Dia merasa lebih tenang dan lebih percaya diri dengan pilihan hidup yang telah ia buat. Meski ada saat-saat keraguan, ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki semua yang ia inginkan, tetapi tentang menemukan kedamaian dan cinta yang tulus, meskipun itu datang dengan tantangan. Isabel juga mulai merasakan kehangatan yang lebih dalam dari masyarakat sekitar. Meskipun pada awalnya ia merasa asing dan canggung, orang-orang di desa mulai melihat ketulusannya. Mereka menghargai Isabel karena usahanya untuk berbaur, tidak hanya dengan keluarga Faris, tetapi juga dengan masyarakat setempat. Ia mulai terlibat dalam kegiatan desa, seperti gotong royong, membantu, pembuatan rumah baru bagi keluarga, atau hanya sekedar menghabiskan waktu bersama tetangga. Melalui aktivitas-aktivitas ini, Isabel semakin merasa diterima dalam komunitas. Faris, yang melihat bagaimana Isabel berusaha keras untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di desanya, merasa sangat bangga dan bersyukur. Keputusan Isabel untuk tinggal di Indonesia dan memulai hidup baru bersamanya bukanlah keputusan yang mudah. Namun, ia tahu bahwa keberanian dan pengorbanan yang dilakukan oleh Isabel tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mereka berdua. Faris semakin menyadari betapa besar cinta Isabel padanya, dan betapa banyak yang telah ia korbankan demi hubungan ini. Ia merasa bahwa apa yang mereka miliki kini jauh lebih berharga daripada apapun yang pernah ia impikan sebelumnya. Meskipun hidup mereka masih sederhana, Faris dan Isabel merasa bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, melainkan tentang saling mendukung, menghargai, dan berjuang bersama untuk masa depan yang lebih baik. Mereka mulai merencanakan masa depan bersama, baik itu dalam bentuk membangun keluarga yang bahagia atau meraih impian mereka untuk memiliki rumah kecil di desa tersebut, tempat mereka bisa tumbuh bersama dalam damai. Ketika Isabel dan Faris akhirnya menikah, upacara pernikahan mereka tidak megah atau mewah. Mereka mengadakan pernikahan yang sederhana namun penuh dengan kebahagiaan dan kehangatan dari keluarga dan teman-teman. Meskipun tidak semua orang mendukung hubungan mereka sejak awal, hari itu adalah bukti dari perjuangan dan pengorbanan yang telah mereka lalui bersama. Ini adalah simbol dari cinta yang lebih kuat daripada perbedaan dan rintangan yang ada.